Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Implementasi Seleksi Fitur pada Algoritma Klasifikasi Machine Learning untuk Prediksi Penghasilan pada Adult Income Dataset. Kelompok kami terdiri dari Giselle, Serafim, Dea, Rizal, dan Esther. Kelompok kami akan melakukan eksperimen machine learning dengan referensi menggunakan penelitian dari Beta Nurina Sari yang membandingkan 5 algoritma klasifikasi untuk memprediksi. Kami akan lakukan prediksi suatu pendapatan seseorang dengan studi kasus income dataset dari Kaggle menggunakan 3 algoritma klasifikasi yaitu Naive Bayes, Random Forest, dan Gradient Descent Classifier. Pada dataset, target atribut yang kami gunakan adalah income. Data menghasilkan income di atas $50.000 berjumlah 11.687 dan income di bawah $50.000 berjumlah 37.155. Dataset mengandung 7% missing value, di mana missing value adalah informasi yang tidak tersedia atau nilai yang hilang dalam suatu dataset. Oleh karena itu, kami melakukan beberapa tahap pre-processing sebelum melakukan tahap klasifikasi. Pada pre-processing, kami menerapkan seleksi fitur dengan memilih atribut terbaik dari hasil awal dan kemudian menerapkan 3 algoritma untuk memodelkan data terbaik. Seleksi fitur adalah salah satu tahapan pra-proses yang berguna terutama dalam mengurangi dimensi data, menghilangkan data yang tidak relevan, serta meningkatkan hasil akurasi. Naive Bayes adalah suatu classifier probabilitas sederhana yang didasarkan pada pengaplikasian teorema Bayes dengan asumsi yang kuat atau naive dan bebas atau disebut dengan independence. Random Forest merupakan suatu kumpulan dari beberapa tree, di mana masing-masing tree bergantung pada nilai pixel pada tiap vektor yang diambil secara acak dan independen. Gradient Descent Classifier merupakan model yang mengoptimasi fungsi dengan mengikuti gradient yang memiliki nosi dengan ukuran angka yang menurun. Berikut flowchart sistem yang kami gunakan dalam eksperimen machine learning. Tools yang kami gunakan ialah Python. Sebelumnya kami melakukan import beberapa library lalu melakukan pre-processing. Dalam pre-processing data, kami melakukan beberapa tahap yaitu cleaning, normalisasi, dan transformasi. Setelah itu kami melakukan split data menjadi data test dan data train. Hasil split data yaitu training sebanyak 36.177 dan testing sebanyak 9.045. Lalu setelah itu kami melakukan pemodelan menggunakan 3 algoritma. Berikut adalah informasi mengenai dataset. Dari 48.842 record data, jumlah data pada income yang menghasilkan di atas 50.000 sebanyak 11.687 dan jumlah yang menghasilkan income di bawah 50.000 sebanyak 37.155. Setelah melakukan analisis, terdapat missing value pada atribut work class sebanyak 2.799, pada occupation sebanyak 2.809, dan terakhir pada native country sebanyak 857. Oleh karena itu dilakukan tahap pre-processing. Pre-processing atau biasa disebut juga dengan data pra-proses, yaitu suatu proses atau langkah yang dilakukan untuk mengolah data mentah atau data awal menjadi data yang berkualitas, atau biasa disebut dengan input yang baik untuk data mining tools. Hasil dari 3 tahap yang dilakukan, data sudah tidak memiliki missing value dan nilai yang ada pada data yang dilakukan. Kedua, normalisasi menggunakan min-max normalization sehingga tidak ada data yang outlier. Ketiga, beberapa data awal yang memiliki bentuk kategorik diubah menjadi numerik agar dapat diproses dengan lebih mudah dengan melakukan encode pada data. Dari hasil transformasi menghasilkan sebanyak 104 total fitur yang berhasil di-encode dari ke-9 atribut berikut yang pada dataset. Hasil dan pembahasan. Pada penelitian ini, kami menggunakan metode seleksi fitur Karp-Pearson. Metode seleksi fitur Karp-Pearson yaitu metode seleksi fitur dengan korelasi Pearson, yaitu mengukur kekuatan dan arah hubungan linier dari 2 variabel, di mana 2 variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan salah satu variabel disertai dengan perubahan variabel lainnya. Fitur yang memiliki nilai kepercayaan yang tinggi akan digunakan pada pemodelan,
Rumus dari metode seleksi fitur Carl-Pearson sebagai berikut. Inilah nilai koefisien untuk korelasi yang diurutkan dengan nilai absolute correlation percent dari yang tertinggi. Dari semua fitur, kami memilih 4 fitur terbaik, yaitu education number dengan nilai absolute percent 0,33, relationship 0,25, age 0,023, horse per week 0,22. Akurasi keseluruhan data fitur yang terseleksi yaitu 24,78%. Berikut ini adalah tabel dari komparasi setiap algoritma dengan menggunakan 4 fitur terbaik. Hasilnya yaitu nilai akurasi dari naive Bayes 84,51%, Random Forest 83,83%, Gradient Descent Classifier 83,26%. Dan nilai F1 score naive Bayes 70,07%, Random Forest 70,16%, Gradient Descent Classifier 84,39%. Naive Bayes memiliki nilai akurasi paling tinggi, sedangkan nilai F1 score GDC memiliki nilai yang paling tinggi. Berikut ini adalah perbandingan 3 algoritma klasifikasi dengan grafik. Berikut ini adalah codingan kami dengan menggunakan Python. Dari hasil eksperimen, mendapatkan 4 fitur terbaik, yaitu education number, relationship, age, dan horse per week. Dengan data training sebanyak 36.177 dan data testing sebanyak 9.045. Dari ketiga algoritma klasifikasi, naive Bayes mendapatkan nilai tertinggi untuk akurasinya. Ini adalah kode kami. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu mereduksi dimensi dengan fitur selection dapat meningkatkan performa prediksi model dan juga mengurangi waktu imputasi karena fitur yang tidak begitu relevan terhadap hasil akurasi dari klasifikasi akan berkurang. Dengan adanya perbandingan antara ketiga algoritma klasifikasi di atas, dapat dilihat bahwa naive Bayes menghasilkan nilai akurasi yang paling tinggi dengan nilai 84,51%. Jika dibandingkan dengan algoritma lainnya, Random Forest dengan nilai akurasi 83,83%, dan yang terendah adalah Gradient Descent Classifier dengan nilai 83,26%. Meskipun begitu, naive Bayes menghasilkan nilai F1 score paling rendah dengan nilai 70,07% dan Gradient Descent Classifier dengan nilai 84,39%. Sedangkan untuk Random Forest mendapatkan nilai 70,16%. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.